Yo, what up? Match DFC Nations Mode episode 7. Kalau masih bertanya, kulek kenapa begitu-begitu bajunya? Di hari yang sama, masih hari yang sama ini dibahaskan ku. 3 episode ini dibahaskan ku. Gara-gara telat ini, karena dia ini ada kesibukannya, saya juga ada. Oke, lanjut. Kita bahas ke preview match third place World Cup. Yes. England versus France. Akhirnya kita sudah di penghujung World Cup. Iya, Akan segera berakhir. Kita akan segera tahu siapa akan jadi pemenangnya. Yes. Tapi kita akan mulai dulu dari pemenang ketiga. Juara ketiga. Perebutan juara 3. Prancis, England. Yang dimana mereka sempat ketemu di 2022. Namun mereka Inggris harus gugur di 8 besar dengan skor 2-1. Saya ingat itu pertandingannya. Giroud cetak di penghujung lagi. Dan Kane ada penalti. 2. Tidak masuk. Dan game ini prediksi bagaimana kalau saya ini Prancis mungkin bakal melakukan pembalasan dendam sih. Iya. Kayaknya seek revenge untuk Prancis. Dan kayaknya memang Mbappe, Dembele, Olise bakal bermain lagi kembali. Betul. Formasi utama lah. 4-2-3-1. Olise, Mbappe, Dembele bakal dipakai lagi kalau saya menurutku. Tapi ada perubahan besar di lini belakang. Mungkin Lecroix, Ibrahim Konate. Kayaknya Ibrahim Konate bakal dimainkan. Kenapa? Yes. Bagi saya kayaknya nih Ibrahim Konate dimainkan karena dari segi fitness dia itu yang paling fit. Karena tidak pernah diberi kesempatan kan. Yes. Nah, ini salah satu alasannya. Jadi kalau saya di sini kan Prancis. Prancis di sini saya kayaknya sih lebih cocoki saya Lecroix sama Konate begitu. Terus di bek kanan ya ganti itu Digne. Impostor itu coy. Pakai Theo Hernandez di situ. Kunde di bawah. Di bawah. Ini dapat saya kalau saya di sini antara Lecroix. Kunde bisa juga. Kunde juga bisa bek tengah. Iya. Tapi dia tuh lebih aktif di bek kanan, full bek kanan. Ya, di full bek kanan ke dia. Theo Hernandez, antara Theo Hernandez di situ atau Kunde begitu. Terus di kiri biar kami Gusto di situ. Ada sih satu nama sebenarnya kayaknya ini orang udah pernah dikasih main di Kante. Iya Kante. Udah pernah dikasih main di, menurut saya. Kalau dari singkatku jarang disebut namanya di line up sih. Iya kayaknya. Ya mungkin juga Kante bisa sih, karena paling fit. Itu udah pernah main. Karena paling fit, otomatis ya perebutan third place, lagi pun laga terakhir laga terakhir. Kayaknya memang dari segi fitness Prancis bakal memainkan pemain yang tidak pernah dimainkan di pertandingan utama World Cup untuk memberikan kesempatan tuh. Kalau dari sisi Inggris, kalau saya itu bakal sih. Dari segi mental Inggris ini sudah dipres sama sedikit trivia sedikit. Ini dari beberapa jurnalistik yang menulis beberapa kritikan, beberapa tulisan di medianya. Inggris ini lagi dihantam oleh fans-fansnya. Ya. Pemain timnasnya ini dihantam sama fans-fansnya, dihantam sama liput bukan beritanya, wartawannya, jurnalisnya, apalagi punditnya, pandit juga. Kau tahu ini begini Pada Inggris itu pedas-pedas mulutnya. Pakbal begitu ya. Jangankan Gary Neville saja, hantam Cuti Romero. Bahkan kau tahu apa dia bilang Cuti Romero? Tidak. Saya tidak akan pernah jadi pandit sepak bola seperti Gary Neville. Iya. Pakbal pak, banyak sekali bacot. Nah, memang ini. Saya tahu. Pandit-pandit Inggris bacot doang sih menurutku. Nah, inilah salah satu ujian dari timnas Inggris sekarang. Iya. Panditnya dari pandit sepak bolanya. Football expert lah. Ya.
apalagi lini beritanya, Iya. jurnalisnya, Wah. fans-fansnya terutama. Luar. Jadi Inggris ini nopang banyak beban. Gitu. Iya. Ya bisa saja dari di sini ini Prancis dengan Inggris ini sudah kalah moral Inggris di sini. Iya, apalagi kan apalagi kan Inggris ini sempat unggul 1-0 lawan Argentina. Jadi bagaimanapun tetap Inggris harus apa namanya? Kayak back begitu ya. Kayak bangkit begitu. Harus bangkit secara cepat untuk balas dendam lawan lawan Prancis di match kali ini begitu ya. Dan kalau saya prediksi dari sisi gameplay, kayaknya Prancis yang bakal mendominasi. Saya juga sama. Prancis saya. Bukan karena Prancis di sini kayaknya memang mau seek revenge di sini karena kekalahan lawan Spanyol tuh jujur menyakitkan bagi mereka kayaknya sih. Iyalah, karena apalagi Mbappe, lagi-lagi Mbappe tidak berkutik. Inggris, kalau dari sisi Inggrisnya, kayaknya memang ini sudah kalah moral. Dihantam sama sekali lagi dari segi of the pitch, tuntutan fansnya, kayaknya memang harus pulang dengan keadaan yang baik lah, yaitu masuk juara third place. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Inggris bakalan melawan gitu. Kalau aku lihat bakalan melawan si Inggris karena Harry Kane Pak nggak bisa sebapuk-bapuknya Kane waktu lawan Argentina. Tetap Tony bisa cetak gol Kane di sebelumnya. Kalau diberi kesempatan. Iya. Tapi sekali lagi kayaknya memang Inggris ini dari sisi kayaknya memang pemain utamanya tuh di Inggris itu cuma ada Jude Bellingham, Kane, Declan Rice juga. Ya Declan Rice, mungkin ini 3 lah. Sama Gordon saya juga. Termasuk Gordon saya. Oke, dari sisi sayap kan. Tapi kalau dari belakangnya enggak usah disebut. Semua error itu belakangnya. Jujur, belakangnya itu kalau dari fans Inggris, saya tuh seram-seram sih kalau saya takut sendiri dengan timku, tim andalanku. Backnya semua itu kayak sablong semua. Bagi teledor, meninggalkan ruang banyak gitu. Selesai kok iya. Tapi dari gameplay kayaknya memang Prancis yang bakal sayangnya juga cederai James ternyata kemarin. Cedera lagi? Cedera lagi loh. James itu kambuhan loh cederanya. Iya. Artinya bakal memainkan sisa memainkan Kwanza mungkin yang main. Iya. Bek kanan dia tuh. Bek Kwanza kayaknya bek kanan. Enggak, James aku bilang. Bek kanan tuh. James ya memang. Kwanza mungkin. Iya. Atau Spence narol ke sebelah kanan. Spence ke kanan. Dan Dan Burn ke kiri. Ya. Dan Burn itu bisa bek kiri. Full bek kirinya Newcastle. Tapi kalau dari segi gameplay memang Prancis yang kalau dari prediksiku yang paling mendekati. Dan kalau dari sisi skor ini yang sulit ini. Saya lihat banyak pertimbangan. Sampai adu penalti saja. Sampai adu penalti? 0-0 ini saja. Oh, kok 0-0? 0-0 sampai adu penalti Inggris menang deh. Kalau saya Inggris menang 0-0. 3-1. Saya menang. Saya lihat 3-1. Prancis. Mbappe 2. Coba ini di bawah tidak? Enggak kapan dah. Coba ini di bawah. Aku dulu. Cara mau keluar mau bilang. Siapa tadi? Chouameni. Pastilah di bawah Chouameni. Di bawah ya. Chouameni saya ambil. 2. 1 nah. Mbappe 2, Chouameni 1. Satu golnya di Inggris. Kayaknya on goal sih. On goal lah. On goal serius. Saya lihat Inggris di sini bukan hopeless sekali di sini. Paham. Hopeless. Kalau saya lihat hopeless. Apalagi di 2018 itu sempat terjadi. Kau tahu tidak? Itu ada fakta. Inggris itu peluang terbesarnya untuk juara Liga Inggris itu yang kau sebut tadi. Edisi Piala Dunia 2018. Ya, 2018. Peluang terbesarnya. Iya sih, itu. Kalau kita sedikit reflect sedikit guys ke belakang. Itu kalau ingat pertandingan saja di Piala Dunia 2018 di Rusia, itu kalau Sterling Kane pas ke Sterling, Inggris menang lawan Kroasia itu. Ya.
Tapi ya sayangnya kenapa tidak dipassing? Itulah. Tapi kalau dari game ini, saya murni saya tidak lihat Inggris bakal berbuat banyak. Itu pun saya prediksikan gol bunuh diri. Kalau saya seri ini, tapi Inggris menang, Cok. Inggris menang. Penalti. Kalau penalti saya berani memang pegang Inggris. Tapi saya melihat tidak bakal penalti sih. Paham. Jadi kita pindah ke menu utama kali ini, final Piala Dunia. Yes, finalisima yang tertunda melawan Spanyol, antara Spanyol melawan Argentina. Messi ketemu Lamine Yamal, guys. Itu anak yang sudah dimandikan di 20 tahun yang lalu. Saya mau lihat Lamine Yamal ketemu Messi itu reaksinya seperti apa. Wah, deh. Bakal megas itu pertandingan. Dan ada insight ternyata di sini. Belum terkalahkan dalam 17 pertandingan. Spanyol belum pernah ketemu Argentina ya? Belum. Terakhir sih 2018 persahabatan. 2010 juga persahabatan, tapi 4-1 menang. Tapi kalau di Piala Dunia baru 1966. Ya, sudah lama ya. Saya saja belum lahir, apalagi kau. Oke, kita bahas dari sisi gameplaynya dulu. Kalau saya ini dua tim ini memang bukan apa, dua tim ini battle IQ sih. Yes. Battle IQ. Yes. Football IQ. Betul. Tiki-taka mana yang lebih bagus? Kerjasama mana yang lebih bagus? Hanya Scaloni itu dari overall dia bermain secara overall tim, dia tuh kayaknya lebih ras gitu. Ya, lebih progresif ke depan. Kalau De La Fuente betul. Ya, De La Fuente. De La Fuente pelatihnya Spanyol itu, dia tuh lebih mengutamakan kontrol. Yes. Kontrol dari tengah, menciptakan ruang lebih banyak, membiarkan Argentina membuat lubang sendiri. Jadi mengumpan ke depan, jadi memanfaatkan peluang saja. Memanfaatkan peluang yang ditinggalkan oleh back lawannya. Jadi itu salah satu kekuatan Spanyol. Nah, fun fact lagi dari berapa minggu dari 3 match yang melalui Spanyol, ada 3-3-nya cedera pemain. Mudah-mudahan saya tidak ada pemain Argentina yang cedera di match ini. Kalau dari gameplay kok seperti apa? Kalau saya di sini bakalan ya seperti yang kau bilang, bakalan ada football IQ. Cuma saya di football IQ battle. Iya. Cuma saya di sini lebih kulihat ada pertarungannya Messi versus Spanyol gitu. Bukan Argentina lawan Spanyol, tapi Messi lawan Spanyol gitu. Karena di sinilah salah satu di sini seperti yang kau bilang juga. Yang kulihat di sini Argentina ini terlalu mengandalkan Messi begitu. Bukan memang tentang gol, bukan, tapi dari segi permainan begitu. Messi ini bisa menentukan arah permainannya Argentina gitu. Betul. Coba kau bayangkan, di match kemarin saja waktu lawan Inggris lawan Argentina itu capeknya minta ampun begitu. Menit 85 baru ada itu gol. Sampai menit 92 baru juga ada gol itu, gol balasan. Jadi saya yang kulihat di sini, walaupun Spanyol bakalan unggul ya 2-0 lah atau 2-0 lah. Kita lihat nanti di menit 15 menit terakhir begitu. Apa yang bakalan melakukan Argentina ketika Spanyol bakalan bertahan atau Argentina bakalan habisi lagi. Kalau saya lihat ini gamenya bakal kayak Bayern PSG. Siapa PSG? Tidak. Oh iya, paham. Yang 5-4. Iya. Bakal game seru ini. Yang football kan pertandingan seperti yang bilang tadi. Bagi saya game ini kayaknya battle football IQ. Kalau saya Messi lawan antara master tiki taka. Ya. Jadi di sini antara Spanyol Argentina ini bermain adu taktik lah. Ya. Kita bahasa bakunya. Ya. Tapi yang lebih unggul, kalau saya harus memilih, kayaknya
sulit sih menentukan pemenang di sini, pemenang sulit. Saya juga sulit. Kalau saya di sini, Kalau dari antitesis, bentar, Spanyol itu di sini itu adalah ujian sesungguhnya menghadapi maestro sepak bola. yes. Nah, bagaimana caranya mereka distribusinya Messi ke teman-temannya, bagaimana cara menghentikan dribblingnya. Nah, di sini diuji nih anak-anak mudanya ini. Development Spanyol ini sejauh apa gitu. Dan ya saya juga sih paham juga. Dan di sini apalagi Messi seperti yang aku bilang lagi dari tadi, Messi yang bakalan setting lagi bagaimana caranya ini gol anak-anaknya begitu, yang kulihat nanti. Tapi kalau dari secara gameplay, dan hingga ke prediksi skor, susah Pak. Tidak. Kalau saya sudah lihat titik terangnya itu Spanyol bisa saja menang sih. Tapi dengan skor yang sangat tipis. 2-1. 3. Kan tadi saya bilang Bayern ini bakal jadi Bayern paham. Bayern PSG. Ini kayaknya 4-3. Bakal ketat ini gimana? Kalau saya di sini Spanyol unggul 2 gol duluan. Terus dibalik jadi 3-2 kayak lawan Mesir begitu. Tapi tidak bakalan menutup sampai diadu penalti. Kalaupun diadu penalti, Argentina bakalan menang begitu, karena lagi dan lagi Emiliano Martinez di Piala Dunia sebelumnya itu kau lihat mentalitasnya bagaimana di adu penalti. Dan entah saya mau kepikiran atau tidak, saya bakal lihat 2 nama ini yang akan sita perhatiannya untuk timnas Spanyol. Membawa kemenangan untuk timnas Spanyol. Siapa itu? Yamal pasti. Bukan. Porro. Yamal itu nanti bakal jadi pemeran utamanya lah di situ. Tapi honorable mention. Kubarsi. Bukan. 2 ini nanti. Kalau saya 2 ini nanti jadi siapa itu? Honorable mentionnya, tapi underrated, tidak pernah disebut. Siapa? Saya melihat Merino punya momen. Dan yang kedua, dan yang kedua Fabian Ruiz. Iya sih. Fabian Ruiz saya lihat. Karena Merino kan sekali lagi dia yang jadi penentu di 2 laga begitu, Spanyol lawan Portugal dan Spanyol lawan Belgia. Intinya kalau Merino sudah masuk, jangan biarkan dapat bola mati. Iya, enggak, jangan juga biarkan terlalu terbuka pertahanannya begitu. Iya. Jadi kalau Merino main itu pasti numpuk pemain di belakang, di tengah. Yes. Hanya Merino itu bakal bawa bolanya ke depan, jadi terhitung jadi tiga penyerang gitu. Iya. Betul. Tapi entah saya lihat Yamal tetap jadi pemeran utama di sini di game nanti di finalnya. Yes. Tapi entah saya lihat kalau ini seperti saya bilang tadi, ini game akan berjalan ketat dengan skor saya yakin 4-3. Skor tipis yang ketat 4-3. Yamal bakal cetak 1 gol. Olmo 1. Ya. Tapi Argentina tidak mungkin juga sih tidak cetak. Messi 2. Lautaro 1. Kalau saya di sini. Dan entah penentu kemenangannya tuh saya lihat Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kok? Bukan Merino? Bukan. Tapi Merino tetap jadi kunci. Entah itu lewat asisnya ataupun golnya bisa. Kalau saya di sini. Kalau kok bakal ada skor tidak? Atau berlanjut sampai penalti 0-0? Kalau Argentina pasti ada skor lah. Pasti ada skor. Enggak, begini, ada 2 opsi saya. Antara kalau bukan 2-3 Argentina yang menang atau sampai adu penalti. Entah itu 0-0 atau seri. Tidak, kalau saya presko sedikit, prediksi mana yang paling kuat akan terjadi. Paling kuat akan terjadi. Paling kuat nah. Iya. Kalau saya itu tadi game seperti PSG Bayern bermain. Kalau saya tetap tadi itu yang 2-3. Yang seperti Argentina Mesir, iya. Atau mungkin sulit sih menentukan Pak. Sampai kayaknya adu penalti, entah itu 2 sama tuh. Tapi intinya Argentina yang bakal ambil.
Iya, Argentina tetap menang. Kalau saya tanya kok honorable mention mau di Argentina siapa? Yang bakal diam-diam bakal bersinar begitu. Kayak saya tadi Fabian Ruiz dan Mikel Merino. Entah saya lihat dua pemain ini bakal jadi pembeda lagi begitu. Kalau saya, El Toro lah, siapa lagi? El Toro. Oh iya. Sama Pilihan yang bagus sih. Pilihan yang bagus. Siapa dia? Honorable mention. Pasti itu sama. Boleh satu saja enggak apa-apa. Nico Gonzalez. Iya. Bahaya juga itu pemain. Karena dia yang sejak main Nico Gonzalez pasti dia juga itu bisa cari celahnya begitu. Yang kulihat dari beberapa matchnya Argentina pasti ada saja celahnya dari dia. Tapi tetap bermain dengan jadi prediksimu ini 3-2. Antara 3-2. Yang mana yang menjerumus yang paling kuat nih kalau kulihat tadi. Paling kuat itu 3-2 deh. 3-2. Iya. Yang cetak siapa? Kalau kau kira-kira harus pilih. Messi 1. Lautaro 1. Sudah pastikan tadi honorable mention. Terus satunya kayak 6 enggak deh. Messi 2, Lautaro 1. Lautaro 1. Ya. Di Spanyol itu Merino. Oke. Dan mungkin itu ya. Tapi ya bisa saja sih di detik-detik terakhir. Merino sama Yamal. Enggak, Oyarzabal saya. Oyarzabal. Yoi. Clutch ini pemain. Dan versiku Spanyol yang juara dunia toh? Iya. Dan versimu? Argentina lah. Argentina yang Piala Dunia. Oke, sekarang saya tanya. Walaupun saya fans Barca. Oke, sekarang saya tanya. Ayo. Ini pertanyaan krusial. Ayo. Artinya Messi bakal back to back angkat Piala Dunia. Yoi. Serusak apa internet nanti? Serusak apa internet nanti? Pertanyaan yang bagus tuh guys. Jarang ada yang tanya ini. Karena belum ada panditnya tanya begini. Bahkan sekelas Charlotte to Grumble, Bang Ole yang selalu memikirkan komposer pertanyaan yang bagus. Sekarang saya mau tanya ini. Serusak apa? Serusak apa internet? Serusak apa internet nanti kalau Serusak apa internet? Serusak apa internet nanti? Tidak bisa ku posting story. Tidak bisa ku posting feed. Tidak bisa ku posting reels. Tidak bisa ku posting TikTok. Tidak bisa ku posting Twitter. Pokoknya tidak bisa ku posting. Pokoknya hancur internet lah. Dan pasti. Ya, saya tahu. Pasti tidak ada yang perdebatan nomor 7 dengan Messi. Itu sudah sorry tuh saya tidak bakalan ada itu, tidak bakalan. Tapi tidak menutup kemungkinan Ronaldo tetap jadi one of the GOAT guys. Tidak menutup. Enggak saya sih. Kalau saya tidak menutup one of the GOAT. Ya. Dia nomor 2 lah, nomor 2. Ya, cocok. Nomor 2. One of the GOAT. Ya. Nomor satunya kan tetap. Itulah aku saya tanya, kalau ini terjadi memang Messi back to back angkat Piala Dunia toh? Iya. Itu pertanyaanku tadi. Serusak apa internet? Nah, kalau saya lihat ini dari sisiku, Messi ini kalau angkat Piala Dunia lagi back to back, akan pecahkan rekor like yang dipegang dia sebelumnya. Yes, sama ini juga 73 juta kan sebelumnya. Iya. Bukan cuma rekor like saja sih. Rekor like-nya akan pecah ini nanti. Firasatku. Iya. Rekor like akan pecah. Rekor komen akan pecah. Pasti jutaan itu komennya. Saya jarang lihat komen jutaan. Dan satu lagi, rekor repost. Pasti jutaan. Kalau saya, begini, apa tadi? Sehancur apa internet? Ini ya, Ballon d'Or ke-9 untuk Messi. Sudah. Dan sudah. Tidak bisa mau gugat itu. 9 apanya lagi? 9 Ballon d'Or-nya Messi dan 2030 kan ada super Ballon d'Or tuh. Dia yang dapat ya sudah. Stefano 1, kedua Messi, sudah. Oke, honorable mention guys. Habis. Ya, itu dia. Sabar. Siapa yang bakalan jadi, kan final ini tuh, siapa yang bakalan jadi top scorer sebelum selesai top scorer, apalagi pemain kiper terbaik sama pemain muda terbaik. Kalau saya tetap Messi. Messi. Karena Messi ini
masih ada peluang untuk cetak gol kan? Top skor ini. Iya, top skor. Ah. Messi. Mbappe mungkin juga bisa, tapi Messi lebih besar peluangnya. Terus kiper terbaik. Kiper terbaik. Clean sheet terbaiknya saya nggak tahu lagi. Kalau kiper terbaik saya, Simon mau saya deh. Simon juga boleh karena clean sheet-nya banyak. Iya, Simon mau saya. Terus pemain muda terbaik. Kubarsi. Yamal saya. Yamal. Iya. Kalau saya Kubarsi. Harus ada honorable mention buat dia lah. Iya. Oke. Itu dia prediksi akhir kita. Yoi. Dan promising ini adalah video terakhir. Yoi. Untuk hari ini. Sebelum nanti di hari Senin. Ya. Review final. Oke. Saya agak Denny. Pamit undur diri. Assalamualaikum. Football never stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Let's go.